teman-temannya udah ini ya, udah menyala. Kemudian saya akan menggunakan slide untuk materi supaya kita terarah ya. Jadi materi mungkin saya akan jelaskan dari mulai aktivitas belajar ya. Aktivitas belajar walaupun mungkin tidak dijadikan tugas, tapi seluruh layar aja ya. Kanvanya kayaknya lagi error nih. Mohon maaf Ibu, sebelumnya mohon izin saya mungkin fokusnya terbagi dua Ibu, soalnya ada web ada 2 malam ini jam 7. Oh gitu? Ada web apa? Web Fokusnya karya ilmiah Ibu. Oh, karya ilmiah. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan udah aman tugasnya ya. Siapa tadi teh? Afif ya. Afif Nabil ya. Oke. Tapi Ya, tetap saya nyalakan ya Bu ya. Tetap ya, saya silakan. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bentar saya cek dulu ya. Kebetulan ini bahan presentasi yang saya gunakan lagi offline. Kenapa ya? Ya nggak apa-apa lah, karena saya udah bikin ini ya. Kebetulan sudah download. Nah, udah ada nyala. Kita buka dari PDF aja ya. Nah, ini ya. Mungkin saya perlu klarifikasi di sini, maksimal tuh yang saya tulis di pengumuman link to web itu hanya 1 jam ya, tapi ternyata harus sampai 2 JP ya. Betul nggak 2 JP untuk di web ini? Halo. Gimana nih? Atau ini aja apa sih selesainya? Ya maksimal 2 JP lah ya. Biasanya 1 JP adalah 50 menit biasanya, tapi kita kalau misalkan bisa lebih cepat tidak masalah. Kalau misalkan lebih maksimal sampai 2 JP berarti kita memang lebih banyak diskusinya ya. Nah, ini saya akan membahas mengenai aktivitas belajar kita ya, yaitu pemrograman berbasis piranti bergerak, kemudian pemrograman hybrid, pengenalan backend, Vue.js, Vue.js lanjutan, kemudian ada lanjutan kedua, kemudian kita akan menggunakan Ionic ya, dan lingkungan pengembangannya seperti apa. Kemudian praktikum Ionic berbasis Vue. Nah, ini semua memang materi yang kita pelajari sampai saat ini ya, walaupun nanti mungkin masih banyak lagi dan pasti masih seputaran Ionic ya, kemudian Vue.js, dan mungkin kalau untuk TypeScript-nya hanya di awal ya, jadi hanya pengenalan bahasa pemrogramannya seperti apa gitu untuk menuju ke Vue.js. Nah, ini kemudian aktivitas praktikum juga sama, kurang lebih sama dengan materi yang ada dijadikan judul aktivitas belajar. Pada dasarnya sih kita mempraktekkan semua bagaimana sih lingkungan pengembangan aplikasi perangkat bergerak, kemudian terutama untuk pemrograman TypeScript ya, kemudian lanjutannya, kemudian dasar-dasar Vue, bagaimana instalasinya, kemudian bagaimana prakteknya, bahkan sampai ke kode-kodenya ya untuk Vue.js ini, dan selanjutnya adalah masuk ke instalasi Ionic dan lingkungan pengembangannya. Oke, sambil ini ya, sambil ada yang masuk mungkin. Mana nih yang masuknya tadi barusan? Keluar lagi. Udah masuk. Halo Fandi. Ya, sambil diikutin saja. Kemudian juga di sini lingkungan pengembangan aplikasi bergerak. Jadi atau biasa kita sebut sebagai smartphone ya, atau perangkat mobile. Perangkat mobile sebetulnya laptop juga perangkat mobile ya, tapi yang kita fokuskan di sini adalah untuk smartphone perangkat bergerak. Tapi masih belum ke pembahasan di aktivitas belajar pertama ini, masih belum ke spesifik kita untuk mobile smartphone ya. Mungkin masih bisa untuk
laptop dan perangkat lainnya. Oke, siapa? Permisi, Bu. Ya, silakan Fandi. Saya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, Bu, saya malam ini mengikuti 2 web, yang satunya web Karil, Bu. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Enggak, saya maksudnya ingin mengikuti juga web ini berbasis bergerak tapi menggunakan handphone, nggak apa-apa, Bu, ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya Yang juga satunya ini. saya pakai laptop. Oke, nggak apa-apa. Ya, Di, makasih, Bu, ya. ya, sama-sama. Saya sambil absen lagi ya, sesuai dengan yang keluar masuk, yang masuk gitu ya. Sebentar. Sebentar ya, saya close dulu. Oke, sambil saya menjelaskan, sambil ada yang langsung ditanyakan nggak masalah ya. Jadi kita sambil ini aja. Jadi saya menjelaskan itu sebetulnya sambil mengisi kekosongan ya, daripada kita sama-sama diam. Jadi saya sambil menjelaskan. Kemudian kalau misalkan tiba-tiba ada yang mau ditanyakan ketika saya menjelaskan, meskipun misalkan tidak berhubungan dengan apa yang saya jelaskan, tidak masalah ya. Yang penting mengenai pembelajaran kita di tutorial online ini ya, gitu ya. Jadi silakan lebih santai lah. Santai tapi kita masih punya aturan gitu ya. Gitu, sebentar ya. Saya sambil ini. Oke. Tadi itu sampai. Oke, saya akan buka presentasi aja ya. Sesuai materi. Nah ini. Nanti saya share bahan materinya ya. Nanti saya share PDF-nya. Saya menggunakan PDF karena tadi di awal Canva-nya lagi bermasalah ya. Supaya tidak terganggu, jadi kita pakai PDF-nya aja. Jadi ini lingkungan pengembangan aplikasi perangkat bergerak yang di sini ya, kita kebetulan ada diskusi 1, 2, dan 3. Nah, mungkin dari yang saya jelaskan sudah bisa menjawab apa yang ditanyakan di diskusi 1, 2, dan 3 gitu ya. Ya sebetulnya untuk menjawab diskusi 1, 2, dan 3 itu tidak harus panjang-panjang ya. Jadi yang penting kena kepada poinnya gitu ya. Nah, ini lingkungan pengembangan aplikasi perangkat bergerak itu adalah kumpulan perangkat lunak, alat, dan framework yang digunakan oleh pengembang. Ya, pengembang di sini otomatis dia seorang programmer ya, untuk membuat melalui kode editor, kemudian ada penguji melalui debugging tools, kemudian menyebarkan aplikasi atau melalui build tools ya. Dan kebetulan ketika kita menggunakan TypeScript, kemudian Vue.js masih perlu tambahan ya untuk kode editornya, untuk debugging toolsnya, bahkan sampai untuk build toolsnya. Jadi kita masih mungkin untuk debugging toolsnya masih bisa include ya, ketika diinstal include ya. Ya, ada suci ya. Oke. Ya, saya sambil screenshot untuk absen ya. Oke, ini jadi intinya lingkungan pengembang aplikasi perangkat lunak perangkat bergerak ini biasanya terdiri dari kode editornya, debugging tools, sama build tools-nya gitu ya. Ini idealnya ya.
Nah, lingkungan pengembangan yang populer itu diantaranya adalah Android, dan Android ini adalah IDE resmi dari Google gitu ya. Jadi saya bukan promosi juga ya, tapi kita memang menjelaskan apa yang maksudnya apa yang memang ya Android Studio memang resmi dari Google gitu ya. Kalau misalkan kita mau mengembangkan aplikasi Android gitu ya. Dan kemudian dengan bahasa Kotlin juga kita bisa mengembangkan aplikasi perangkat bergerak tersebut. Kemudian untuk iOS, nah ini beda lagi karena perangkat yang digunakan juga berbeda ya. Kita biasanya orang-orang menggunakan Xcode, kemudian bahasa pemrogramannya Swift gitu ya. Kemudian untuk yang cross platform, nah yang kita gunakan ini adalah lebih ke cross platform ya. Jadi seperti React Native, JavaScript, dan React, kemudian Flutter ini framework dari Google. Nah ini Ionic ya salah satunya yang kita gunakan. Tuh Ionic ini framework berbasis web sebetulnya atau hybrid yang menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi sebetulnya yang kita pelajari di pengembangan aplikasi perangkat bergerak ini lebih ke JavaScript gitu ya. TypeScript juga kan masih JavaScript ya. Nah, komponen lingkungan pengembangan ini ada beberapa ya, tadi beberapanya juga sudah saya sebutkan. Jadi kita memang harus punya kode editornya. Jadi kode editor itu atau kode editor ya, editor kode gitu ya untuk penulisannya. Selain bisa menggunakan Notepad, kita lebih bagus menggunakan Visual Studio Code, atau misalkan mau menggunakan Android Studio bisa juga gitu ya, atau Xcode atau Sublime Text gitu ya. Banyak ya sebetulnya tools-tools ini untuk kode editor. Nah, mungkin kode editor ini dari sekian banyak tentu ada kurang dan lebihnya. Kalau misalkan kita menggunakan Visual Code, biasanya kita tinggal menambahkan saja instalasi tambahan extensionnya gitu ya, apa yang mau ditambahkan itu biasanya integrasinya lebih mudah gitu ya, ketimbang kita menggunakan Notepad saja atau Notepad++ gitu ya, atau Sublime Text gitu ya, itu masih terbatas. Nah, kalau Android Studio ini memang khusus untuk native. Nah, kemudian harus ada SDK ya tentu saja gitu. Kemudian ketika kita menggunakan Android Studio pun SDK Android ini harus ada gitu ya. Kemudian iOS SDK harus ada, kemudian Flutter SDK. Nah, kalau menggunakan TypeScript kayaknya SDK-nya tidak terpisah ya. Jadi mungkin kita hanya memerlukan kode editor sama aplikasinya itu sendiri ya. Kemudian emulator atau simulator. Nah, emulator ini bisa emulator Android, bisa emulator games gitu. Kemudian bisa simulator penerbangan atau simulator kedokteran gitu ya. Kalau misalkan kita aplikasinya dikhususkan ke satu bidang gitu ya. Kemudian ada framework. Nah, ini framework ini yang memudahkan sebetulnya ya, memudahkan kita untuk mengembangkan aplikasi. Jadi lingkungannya menjadi lebih terkoordinir lah ya, jadi lebih luas lagi gitu. Nah, seperti React Native, Flutter, Ionic gitu ya. Ini contoh-contoh framework yang bisa kita gunakan. Nah, untuk debugging tools ini juga macam-macam ya. Ada debugger yang terintegrasi dengan IDE, kita bisa menggunakan Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code, kemudian IntelliJ IDE. IntelliJ IDE ini salah satunya adalah Android Studio ya, tapi untuk native. Kemudian browser developer tool seperti kita juga bisa menggunakan browser untuk developer gitu ya. Contohnya Chrome DevTools sama Firefox gitu ya. Kalau misalkan yang lainnya mungkin masih bisa ya. Seperti Edge dari Microsoft juga bisa ya sebetulnya. Kemudian alat debugging khusus untuk TypeScript. Nah, ini memang khusus ya untuk TypeScript ini. Kemudian alat debugging tambahan seperti debugger Node.js atau source map yang memetakan kode TypeScript gitu, yang terkompilasi ke dalam kode JavaScript, dan fitur-fitur debugging yang umum gitu ya. Fitur-fitur debugging yang umum tuh seperti apa ya, seperti Vue.js gitu ya, kemudian Node.js juga termasuk ya. Nah, yang terakhir adalah build tools. Nah, build tools ini tentu saja untuk mengelola outputnya ya. Jadi
ketika kita mengembangkan aplikasi ya tentu saja build tool ini menjadi bagian penting gitu ya. Dan ini build tool ini fungsinya untuk breakpoint salah satunya, menandai titik eksekusi. Dan ini juga membantu di dalam debugging ya build tools ini. Karena kan sebelum build juga kita harus debug dulu ya, supaya nanti ketika di build tidak ada error lagi gitu ya, udah fix, tinggal di build. Kemudian yang lainnya adalah watch expression, ini memantau nilai ekspresi. Kemudian ada call stack. Kemudian ada konsol. Nah, ini konsol juga untuk menampilkan output dan menerima sebuah ekspresi. Nah, mungkin kalau menggunakan TypeScript di awal-awal kita bisa menggunakan bukan TypeScript ya, ketika instalasi Node.js itu menggunakan konsol gitu ya, salah satunya. Gitu ya, banyak sebetulnya ya. Jadi makin kesini memang tools pengembangan itu semakin beragam gitu ya, semakin dan kita juga memang cenderung lebih dipermudah sebetulnya. Nah, ini di aktivitas belajar pertama, saya masih on ya. Oke. Di aktivitas belajar pertama kita mempelajari tentang pemrograman TypeScript ya. Ada superset. Jadi TypeScript ini yang tadi saya bilang bahwa sebetulnya ketika kita menggunakan TypeScript itu masih sama dengan menggunakan JavaScript gitu. Makanya dibilang TypeScript itu adalah supersetnya. Jadi istilahnya versi supernya gitu ya dari JavaScript. Jadi pengembangan lebih lanjut dari JavaScript yang terdahulu dikembangkan kembali oleh Microsoft menjadi supersetnya gitu. Dan ini bisa kita peroleh informasinya atau bahkan kita bisa menggunakan playground-nya ya, atau menggunakan TypeScript online gitu di typescriptlang.org. Nah, yang kemarin tugas itu yang mengumpulkan saya cek di situ ya, karena ternyata lebih mudah. Jadi ketika kompilasi juga saya nggak harus ngetik-ngetik di konsol gitu ya, nggak harus seperti ini nih yang ditampilkan di sini ya, ketik TS dan JS. Jadi mungkin begitu untuk sekilas mengenai pemeriksaan tugas ya. Kemudian bagaimana cara menggunakan TypeScript. Nah, selain kita bisa menggunakan TypeScript secara online melalui TypeScript Lang, masih ada yang masuk ya. Ya, oke, Randy. Ya, saya lanjut ya. Sekali lagi, kalau misalkan ketika saya menjelaskan ada pertanyaan langsung, silakan langsung aja ya. Jadi saya sambil menjelaskan karena kita juga harus mengisi waktu sampai 2 JP. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba ada pertanyaan, walaupun tidak berkaitan dengan materi yang saya jelaskan, tidak masalah ya. Nah, ini mungkin ada yang belum mencoba mengenai TypeScript ya, yang belum mengerjakan tugasnya. Kalau yang sudah mengerjakan tugas sih saya rasa sudah tidak ada masalah ya. Nah, yang belum, ini kita bisa menggunakan TypeScript-nya secara online. Tapi yang disarankan di modul itu dengan cara instalasi ya. Jadi yang pertama kita memang harus install dulu Node.js-nya. Nah, Node.js dan npm atau Node Package Manager-nya. Jadi setelah instalasi Node.js dan npm-nya ini, keduanya memang harus dicek ya, apakah instalasi yang kita lakukan ini berhasil atau tidak dengan cara mengecek versinya. Gitu ya. Jadi ini makanya di Node V itu versi, kemudian npm versinya berapa. Nah, kalau muncul versinya berarti instalasi kita berhasil gitu ya. Nah, kalau Node.js ini tinggal download aja di link ini node.js.org. Node.js.org langsung ini ya. Kita ketikkan di browser Node.js.org juga udah langsung bisa download, kemudian install. Dan kalau saran saya sih biasanya ketika download dan install, kalau download udah pasti ya kita harus punya koneksi internet. Nah, ketika instalasi juga kalau biasanya sih kalau saya download Android Studio tetap harus online ya. Jadi karena ada beberapa komponen yang memang harus diperoleh dengan online walaupun proses install. Karena kadang-kadang kan ada juga yang sudah download kita mau offline juga nggak masalah gitu ya. Nah, ini Node.js ini saya
belum terlalu expert ya, maksudnya belum terlalu jauh eksplorasinya sampai mana, tapi setahu saya tinggal download saja, kemudian instalasi mau online atau offline sih kayaknya nggak ada masalah ya. Nah itu kemudian dicek versinya untuk memastikan hasil download kita berhasil. Nah selanjutnya kita install npm dari masing-masing ini ya. Nah ini npm TypeScript-nya terutama ya. npm TypeScript-nya diinstal, kemudian cek lagi versinya. Kemudian ini npm LTS node-nya juga diinstal, kemudian cek lagi versinya. Jadi ini untuk memastikan bahwa apa yang kita install berhasil. Karena ada juga ya ternyata yang perlu perlakuan khusus, jadi ada kegagalan gitu ya, error misalkan mungkin ada blok atau apa, biasanya dikasih tahu. Dan kalau kita bingung, kita sebetulnya bisa searching ya, kenapa sih bisa gitu ya, karena udah banyak kok, dan biasanya kasus-kasusnya itu sama ya, sama terjadi gitu, sama. Jadi bukan berarti ketika kita error cuman kita satu-satunya yang error seperti itu ya. Biasanya orang-orang juga sudah mengalami hal itu gitu ya. Di pemrograman biasanya seperti itu ya. Kemudian membuat project TypeScript baru. Jadi selanjutnya ketika kita sudah berhasil instalasi ya, kita bikin projectnya ya. Dan ini identik dengan kita bikin folder ya. Foldernya di mana gitu ya. Tapi mungkin yang penting sih udah install, karena kita akan menggunakan konsol kan kalau seperti ini ya. Nah install, kemudian kita bikin project atau bikin folder gitu ya, secara bahasa sederhananya. Nah ini kemudian kita bikin file TypeScript-nya. Nah untuk menggunakan TypeScript ini memang harus dua ya, bikinnya versi TS-nya dan versi JS-nya. Nanti dua-duanya sama ketika belum dikompilasi. Jadi untuk yang TS ini nanti akan dikompilasi dan akan mengubah file JS-nya. Jadi si file JS-nya akan mengkompilasi atau menyesuaikan ya bahwa file itu masuk ke JS-nya. Dan yang terakhir adalah tentunya menjalankan kode JavaScript-nya tersebut. Oke, ada yang raise hand ya? Ya, silakan Bu. ya. Saya mau bertanya, Bu. Ini kan pertama kali ya pakai TypeScript ya, jadi saya kurang paham, Bu. Jadi kan waktu bikin tugas tuh saya kan menggunakan VS Code. Jadi kan kita buat file TypeScript-nya. Setelah itu kan kita jalankan, kemudian berubah kan Bu filenya tuh jadi ke JS. Ya, nah, betul. Jadi pas saya running nih di JS-nya, terus saya menyadari ada yang salah nih di kode saya gitu kan. Dan saya tukar nih di file yang TypeScript-nya. Nah itu kalau misalnya saya mau running lagi, itu gimana ya Bu cara update di TypeScript-nya ke JS-nya gitu? Apa harus dihapus terus ya Bu? Terus diubah lagi gitu? Iya sih. Ya nggak bisa otomatis gitu ya Bu ya? Ya, tapi kita bisa menyiasati ya. Sebentar, saya coba ini. Saya coba perlihatkan ya. Nah, kalau saya biasanya menyiasatinya seperti ini. TypeScript ya. Nah, ini contohnya ya, aktivitas belajar pertama. Jadi foldernya pertama, karena kan kadang-kadang si modul node-nya seperti ini kan kita perlu ya. Jadi ini bukan sekedar folder sebetulnya ya. Ini kan bangunan dari Visual Code-nya gitu ya sebetulnya ya, bahwa ini adalah folder yang isinya TypeScript gitu ya. Nah ini kalau saya seperti ini ya, jadi aktivitas belajar 1 saya bikin 2 file JS dan TS. Nah ini dua-duanya sama, nah tapi runningnya menggunakan terminal ya, memang jadinya harus satu-satu ya, jadinya harus apa sih ya, tadi betul ya, ketika ada error harus balikan lagi gitu ya si TS-nya. Nah paling seperti ini ya, jadi kita bikin TS-nya. Nah ini yang diedit itu sebetulnya dari TS-nya, karena nanti kan si JS ini kompilasi ya, jadi tetap fokusnya ke sini, ke TS-nya kalau ada error. Jadi pastikan dulu si TS-nya jangan sampai error. Nah nanti kalau saya lihat sih yang di modul yang error itu yang pertama nggak ada. Nah ini yang kedua memang banyak errornya ya. Nah ini karena dia ada double double variabel gitu ya. Nah ini ABC, kemudian
tapi nantinya jadi seperti ini ya. Ini juga sebetulnya dianggap error, tapi kita abaikan, yang penting running aja dulu. Jadi fokusnya kalau saya di TS-nya, baru di JS-nya mengikuti gitu. Nanti dia berubah itu hasil kompilasi, bukan kita yang merubah gitu. Jadi tetap saja kita mah mengubahnya di TS-nya. Nah, makanya kita bisa menggunakan TypeScript yang online ini sebagai alternatif supaya kita nggak bikin dua file tadi ya. Makanya saya ketika ngecek tugas itu pakai ini, TypeScript Playground. Cuman ini nggak bisa di save gitu ya. Jadi untuk misalkan untuk sebentar sih, untuk sebentar ini ada hasil pemeriksaan ya, yang memang cookiesnya tersimpan ya. Jadi untuk mengecek kebenaran dari source code kita, kita bisa menggunakan ini gitu ya, menggunakan yang online ini. Jadi bisa dimanfaatkan lah istilahnya ya. Jadi kalau misalkan di Visual Code misalkan tidak nampak nih error-errornya gitu ya, nah kita bisa melihat ya dengan yang tadi online. Nah seperti ini, tinggal dikopas aja gitu ya. Itu sih tips aja ya. Nah, jadi tetap fokus ke perbaikannya di file TS ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Gitu ya. Nah, ini salah satu. Masih runningnya seperti apa? Nah. Dan ini bisa ketahuan. Gitu ya. Itu tips aja. Mungkin banyak cara ya sebetulnya, banyak gaya juga, beda-beda inilah. Nah, ini sampai sini untuk yang TypeScript ya. Sebetulnya dari file, kalau hasil apa sih yang di modul itu tinggal dicoba saja ya. Hasil-hasilnya nanti seperti apa. Nah, ada memang yang perlu kita perbaiki, memang harus errornya harus perbaiki gitu ya. Tapi sedikit kok. Nah, ini ya yang tadi kita bicarakan bahwa di modul ada listing-listing praktikum ya yang harus dicoba. Ya sebagai latihan lah kalau misalkan, karena kan kalau kita memang mau fokus di programmer, semakin banyak latihan ya kita semakin terlatih ya, semakin biasa gitu. Karena kan biasanya kode-kode itu banyak banget ya, dan rasanya nggak mungkin kalau sampai kita ngapalin kode-kode ya. Makanya lebih banyak berlatih itu kayak membawa kita menghafal tapi secara tidak sadar gitu ya. Makanya kalau semakin banyak berlatih ya otomatis bisa membuat kita kayak paham dan hafal dengan sendirinya gitu. Misalnya seperti itu ya. Nah, ini listingnya lumayan banyak yang di aktivitas belajar pertama ini 1 sampai 18. Tadi saya bahas mungkin tidak 100% ya. Nah, ini yang pengayaan ya, mungkin filenya di pengayaan ya. Nah, pembahasan AB1 yang versi lanjut ya, yang lebih full, karena yang versi yang pertama itu saya masih coba sih sebetulnya. Ini ya. Jadi di sini dicoba untuk versi sesuai listingnya. Ini kalau kita masih pakai konsol seperti ini ya, lumayan agak ribet memang. Tapi kalau pakai Visual Code sudah sedikit terbantu karena ada pohon folder tadi, kemudian terminalnya juga dekat ya. Kita bisa cek foldernya, kemudian terminalnya juga ada, bisa kita setting di bawah sama seperti ini kan, bisa di bawah bisa di pinggir gitu ya terminalnya, atau konsol ya. Ini secara ininya tadi mana. Nah, ini ya. Ini sih lebih ke bahasanya ya. Oh, ini tambahan untuk yang Visual Code. Sebetulnya di aktivitas belajar 1 ini belum menggunakan konsol, bukan menggunakan Visual Code, tapi tidak masalah kalau kita mau menggunakan dari awal ya, karena toh nggak ini tidak merugikan ya, malah bisa membantu. Nah, ini listing keduanya, ini hasil perbaikan karena yang dari modul memang error. Nah, ini hasilnya. Kemudian yang ketiga dan seterusnya lumayan banyak ya, sampai ke ya, kadang-kadang kita udah mencoba masih tetap belum ngerti, misalkan ya wajar lah ya. Karena memang programmer itu harus banyak banget jam terbang ya.
ya ini ya sampai ke 18. Jadi sebetulnya fokus kita juga bukan hanya sebagai programmer ya, tapi pengembang gitu. Jadi artinya sebetulnya cukup dipahami, insya Allah bisa nanti kalau misalkan suatu saat menjadi leader project TypeScript bisa paham gitu ya. Nah, nextnya tadi sampai sini, kemudian aktivitas belajar kedua, pemrograman TypeScript lanjut, bahwa yang dibahas adalah mengenai pemrograman asinkronus. Jadi, pemrograman asinkronus itu sebuah pendekatan gitu ya, gimana kita membuat program itu bagaimana caranya supaya program itu bisa melaksanakan tugasnya secara bersamaan, independen gitu ya. Jadi nggak harus saling menunggu gitu ya, antara tugas yang lain dengan yang lainnya gitu. Nah, kalau misalkan sinkronus kan harus berurutan ya, jadi harus saling menunggu gitu istilahnya. Nah, implementasi asinkronus di dalam TypeScript ini menggunakan promise. Jadi ada sintak lah ya, katakanlah ada library-nya tentang promise ini. Dan namanya memang promise ya di kodenya juga. Kemudian async sama await gitu ya. Nah, ini kemudian ada promise chaining ya. Tapi mungkin yang lebih banyak digunakan di modul ini, 3 ini ya. Promise, async, sama await. Jadi tinggal dicoba saja, dan itu tujuannya untuk supaya tugas-tugas itu berjalan secara bersamaan atau independen. Jadi semuanya bisa melaksanakan tugasnya masing-masing gitu. Jadi tanpa harus tersendat gitu istilahnya ya. Nah, ini hanya penjelasan saja promise itu apa, kemudian promise chaining ini apa, kemudian ada async sama await ini apa gitu ya. Dan ini kalau promise itu ya memang objek yang mewakili penyelesaian atau penolakan suatu operasi asinkronus di masa depan. Contohnya menangani operasi yang membutuhkan waktu lama. Jadi misalkan membaca ke file ke server memang butuh waktu lama. Nah, kita menggunakan promise gitu. Jadi memang ini tidak harus selalu dipakai, tapi untuk project yang agak sedikit besar bisa menggunakan ini. Gitu. Kalau misalkan mungkin kalau praktek-praktek kita masih saya rasa belum menggunakan ini ya. Ya masih standar-standar lah bahasanya. If then ada sih, tapi bukan if then promise ya. Nah, ini ya. If then pengulangan gitu ya, pengkondisian, pengulangan, jadi masih logika-logika sederhana lah, basic gitu ya. Nah, ini yang untuk kedua, masih lanjut kedua, TypeScript untuk backend. Nah, TypeScript untuk backend juga bisa kita gunakan, kita bisa manfaatkan dengan menggunakan RESTful API. Jadi RESTful API ini memang digunakan di TypeScript ini ya memang untuk backend ya. Ketika kita akan menggunakan pemrograman atau membuat pemrograman backend ya, TypeScript-nya dengan RESTful API. Jadi API itu antarmuka gitu ya. Jadi kita sebetulnya kayak semacam mengambil data dari sebuah antarmuka tertentu gitu. Dan biasanya si API ini menggunakan JSON ya. Itu nanti mungkin lebih jelasnya sih bisa dilihat di listing praktikumnya ya, baru kelihatan banget seperti itu. Nah, ini ya listingnya. Nah, ini juga lumayan agak banyak ya untuk yang pertama ini karena memang lebih ke pemahaman bahasa pemrograman ya. 21 sampai 14. Itu kita juga bisa lihat di sini pembahasan HB kedua. Nah, ini sedikit penjelasan saja. Kemudian ini ya instalasi lagi ya. Jadi npm install untuk promise-nya ya. Kemudian ya memang tinggal diikutin ya dari modul. Nah, ini ternyata masih sama ya menggunakan TS dan JS. Jadi dikompilasi ke JS dan kita harus siap dengan 2 file tadi. Nah, ketika menggunakan RESTful API mungkin agak berbeda ya. Harus ada direktori SCR dan disk. Nah, jadi ini sebetulnya basic ya, basic kita nanti ke depan untuk membuat aplikasi perangkat bergerak. Ini masih
Mungkin nanti ke depannya akan lebih sederhana gitu ya pemrogramannya. Ya dengan catatan kita memang paham dari dasarnya ya, karena kan pemrograman yang memiliki dasar kuat itu lebih bagus ya. Ini ya, nanti tinggal dicoba saja, disesuaikan, dan sebenarnya kalau tidak ada masalah saya nggak kasih keterangan ya, tapi kalau misalkan ada permasalahan biasanya saya kasih keterangan. Nah ini ya, tinggal dicoba saja langsung. Nah ini ya JSON itu, ini data JSON ya, data JSON. Jadi ini database gitu ya, tapi dengan JSON itu JavaScript Object Notation ya. Ya biasanya memang jadi kayak kita punya database tapi di dalam JavaScript. Nah ini bentukannya seperti ini. Dan ini adalah sebuah API. Jadi RESTful API ini kayak kita bagaimana menggunakan file ini, dan ini bisa digunakan di dalam aplikasi kita gitu. Gitu ya. Kemudian dasar-dasar view untuk objek yang untuk activity pembelajaran yang ketiga ya, dasar-dasar view. Nah ini sudah masuk ke Vue.js ya. Jadi Vue.js ini memang sebuah framework dari JavaScript gitu ya. Jadi bukan lagi, kalau TypeScript kan supersetnya gitu ya. Jadi istilahnya versi supernya dari JavaScript. Kemudian kalau Vue.js ini frameworknya. Jadi framework ini lingkungan ya, lingkungan pengembangan yang tidak sesederhana misalkan TypeScript gitu ya, tapi lebih apa ya, ya ini ya, karena memang digunakan untuk membangun antarmuka yang interaktif. Jadi pasti lebih besar lagi lingkupnya ya. Ini Vue.js sering menjadi pilihan bagi pengembang yang ingin membangun aplikasi web modern. Jadi sebetulnya membangun web juga kan tidak harus menggunakan Vue.js, banyak ya yang lain. Tapi di sini karena kita materinya ke Vue.js, diikutin saja dulu. Nah ini instalasinya seperti ini. Jadi kita harus install dulu Vue.js-nya dengan cara instalasi Vue CLI. Kemudian setelah diinstal, kalau mau dicek versinya lagi bebas lah ya, tapi di sini tidak ya, tidak, artinya sudah pasti terinstall. Kemudian kita buat project-nya, Vue create first, misalkan ini nama projectnya ya, first view misalkan. Kemudian runningnya tentu saja kita harus masuk ke folder project tadi, yaitu first view, yaitu cd first view. Kemudian untuk runningnya npm run serve gitu ya. Itu. Nah, konfigurasi ternyata ketika kita menggunakan Vue.js bisa menggunakan CDN ya. Nah, CDN ini CDN ya, atau CDN Context Delivery Network, dan ini adalah sebuah jaringan server yang tersebar di dunia. Jadi artinya si server untuk CDN ini sudah ada gitu ya, tapi ya dengan alamat tertentu ya. Nah ini. Jadi maksudnya tersebar di seluruh dunia ini, bukan berarti servernya misalkan di perwilayah ya, di Indonesia ada gitu, enggak seperti itu ya. Tapi kalau yang saya tangkap ini memang ada alamat websitenya gitu ya. Nah kita bisa menggunakan CDN ini, ada 3 pilihan, JS Deliver, kemudian ONPKG gitu, kemudian CDN.js, dan alamatnya ini yang bisa kita gunakan. Sama ya, satu semuanya. Dia artinya bukan berarti ini tersebar ada di seluruh dunia, di seluruh negara gitu ya, satu-satu, enggak seperti itu. Tapi ada alamat yang bisa alamat akses publik gitu ya, katakanlah alamatnya memang sudah jelas gitu. Nah berarti kita akan menggunakan kalau tadi kan Vue.js-nya ini harus diinstal di komputer kita. Nah ini kan kalau kita bikin seperti ini, kita aksesnya lumayan agak banyak ya. Tapi kalau dengan menggunakan CDN ini, kita cukup memasukkan alamat ini. Alamat mana yang kita gunakan, CDN mana yang akan digunakan. Oke, jadi ini semuanya memang bisa digunakan ya, ketiga CDN ini. Nah nanti tinggal dicoba saja listingnya di kalau saya mencoba listing ini di
Vue.js ya, udah masuk ketiga. Nah, ketiga ini di Visual Codes ya semuanya. Nah, ini versi CDN-nya ya, CDN delivered-nya. Jalan kok semuanya ya. Semuanya bisa digunakan, bisa dimanfaatkan. Nah, itu ya, tinggal dicoba. Kalau yang belum mencoba listing 31, 37. Pokoknya selama akses LMS-nya bisa dibuka, dikerjakan saja. Nanti juga saya akan cek ya. Saya paling biasanya sih saya tiap hari juga sebetulnya ngecek ya. Cuman karena pekerjaan jadi tidak masuk ke lebih detail ya. Artinya tidak memproses pembahasan atau merespon atau menilai setiap hari. Tapi saya pasti cek gitu ya. Dan biasanya saya bisa fokus kerja di LMS itu hari Jumat biasanya. Sama Senin kadang-kadang ya. Senin sama Jumat lah ya. Ya, siapa tahu nanti kalau misalkan kebetulan ada yang mau ditanyakan di chat, nah, coba manfaatkan hari Senin sama Jumat. Insya Allah saya akan online. Itu ya. Ini untuk listingnya silakan digunakan, dikerjakan ya. Kerjakan dan dimanfaatkan. Nah, yang keempat praktik Vue router ya. Vue router ini library routing ya. Jadi kayak semacam apa ya? Kalau kita mau buat navigasi antar halaman ya menggunakan Vue router gitu ya. Kemudian apa ya, secara sederhananya seperti itu ya. Jadi Vue router itu untuk apa ya? Kalau mau buat navigasi ya pakai Vue router. Vue router juga bisa menggunakan CDN sama ya. Jadi bisa menggunakan CLI tapi ada folder khusus router, kemudian bisa menggunakan CDN tapi ada juga khusus routernya ya, alamat routernya. Nah, ini routernya. Jadi kalau misalkan pakai unpkg.com alamat routernya ada terpisah. Nah, kalau yang lainnya saya belum nemu ya. Belum searching sih ya. Jadi yang umum digunakan untuk router ini yang paling sering ya. Ya, kalau kan tadi ada 3 ya untuk CDN itu. Nah, ini yang paling umum. Itu selanjutnya ya tinggal dicoba listingnya ya. Ini juga saya udah ya listing pembahasan yang keempat. Nih. Jadi kalau saya sih semuanya disimpan di sini. Kenapa? Supaya bisa nanti kalau misalkan lupa bisa dibuka kembali gitu ya. Dan ini sudah terpisahkan. Nah, kalian mungkin punya cara lain, bebas saya. Kemudian nextnya, nah ini Vue.js lanjutan. Nah, Vue.js lanjutan ini mengenai event handler. Event handler itu apa sih? Jadi event handler itu misalkan ada tombol. Nah, si tombolnya mau ngapain atau masuk ke halaman mana misalkan. Atau misalkan ada apa ya, teks bisa jadi ya, karena kadang-kadang teks juga bisa kita klik misalkan kemudian masuk ke halaman formulir misalkan atau mengisi data atau menampilkan tampilan lainnya gitu ya, banyak sebetulnya. Nah, ini banyak sih sebetulnya ini ya. Kalau misalkan secara teorinya event handler itu memicu aksi ya tadi ya, sesuai kemudian klik tombol mengisi formulir ya. Mengisi formulir juga kan kadang-kadang kita harus ada tombolnya dulu ya, atau teks lah katakanlah, atau link gitu ya. Nah, kemudian ini memperbarui data secara otomatis. Jadi memperbarui data secara otomatis, memperbarui tampilannya. Ini tampilan itu biasanya menggunakan DOM ya. Manipulasi DOM itu dokumen objek model. Jadi representasi dari HTML untuk merubah objek tampilan. Jadi si tampilan itu bisa kita manipulasi dengan DOM ini. Jadi kayak ubah warna, mengambil elemen atau mengubah background gitu ya. Ini menggunakan DOM ini. Jadi DOM itu sebetulnya udah ada, tinggal kita manfaatkan. Sama seperti CDN gitu ya, udah ada, nah tinggal memanfaatkan. Nah, kayak gitu. Ini tinggal praktikumnya dicoba kembali sebagai latihan ya, karena memang kalau dari kita melihat ini bahasanya juga udah pusing gitu ya. Terlalu banyak istilah gitu istilahnya ya. Makanya praktikum ini cara lain untuk kita lebih memahami ini semua. Nah,
Gitu, untuk listing 5 ini 1 sampai 9 ya. Dan ini juga sudah saya sediakan. Insya Allah sih setiap minggunya atau setiap aktivitas pembelajaran kalau misalnya sudah dibuka 1, 2, 3, yang terakhir kan 7 ya. Nah 7 itu udah saya berikan. Kalau misalkan agak terlambat, misalkan harusnya dari Senin sudah bisa diakses, kan Selasa, Rabu ya artinya saya lagi ada banyak pekerjaan ya. Jadi tapi pasti akan saya usahakan ya. Jadi tidak inilah. Jadi hari Senin itu kalian sudah bisa memulai aktivitas baru, kemudian saya sudah siap memberikan contohnya lah ya, contoh begini hasil praktikumnya. Sebetulnya ini bukan mutlak ya, mutlak kalian harus mengikuti seperti ini, tapi ini hanya contoh saja, cara lain gitu, supaya praktikumnya yang dikerjakan di listing itu berhasil runningnya. Nah ini ya. Ini udah mulai ke web ya, jadi udah bukan lagi di konsol ya. Nah, kemudian kita next aja ya, langsung aja. Kalau misalkan ada pertanyaan langsung ya. Kemudian yang keenam, praktikum instalasi Ionic. Nah ini ya, Ionic ini. Sebetulnya kita bisa langsung daftar ketika masuk framework Ionic ini ya. Kan ada tuh ketika kita install tuh, kalau kita sudah punya akunnya, ternyata dia masuk ke websitenya ya, website Ionic gitu. Nah itu ya memang seperti itu gitu ya. Jadi Ionic ini adalah sebuah framework. Jadi kayak Flutter, kayak tadi Vue.js gitu ya. Nah Ionic juga salah satunya. Berbasis Angular, jadi Angular ini framework juga gitu ya, framework yang dibuat oleh Google gitu ya. Nah, di sini hanya sekilas saja. Jadi kadang-kadang kita kan kalau baca sesuatu tuh Ionic itu apa? Oh, Ionic ini framework apa gitu. Nah, kemudian Angular apa ya? Nah, gitu ya. Kalau saya seperti itu, makanya saya jelasin supaya ya kalian sedikit ada pencerahan lah ya, walaupun mungkin kadang-kadang masih ada aja gitu ya kurangnya gitu ya. Jadi ini hanya salah satu cara bahwa kalau kita bingung dengan satu kata, sebetulnya kita bisa searching gitu ya. Oh ini tuh seperti ini gitu. Gitu untuk Ionic ini sama ya, kita harus ada Node.js kemudian npm-nya. Tapi yang npm instalasinya tentu saja npm Ionic-nya. Kemudian ada editor editor code-nya ya, ada kode editor. Ada tempat ininya, yang ngodingnya gitu ya istilahnya ya. Jadi harus punya editornya memang. Terus tadi sampai mana? Nah ini ya. Nah cara membuat projectnya mirip ya, cuman ini Ionic Start namanya, kemudian template sama optionnya. Jadi kalau template-nya itu ada tabs ya, ada side menu, ada list, dan blank itu tanpa template ya. Jadi artinya benar-benar blank gitu. Nanti kita akan membuat versi kita gitu. Nah kalau optionnya di sini tipenya ada Angular, React, ada Vue gitu. Nah kalau yang di model gitu masih Vue ya. Kemudian ini contoh membuat project ya. Ionic Start, misalkan namanya My App, kemudian template-nya adalah tabs, kemudian tipenya tipe Vue. Ya, itu contohnya. Nah, ini listingnya juga tinggal dicoba ya, dan ini lumayan sedikit, 1-6, tapi sebetulnya kalau kita mau explore, ternyata banyak sekali yang harus kita pelajari dari setiap listingnya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita memang, yang penting saya ingin mencoba gitu ya, karena kan biasanya kalau praktikum itu, saya juga pernah jadi mahasiswa gitu ya. Biasanya yang penting ngerjain aja dulu lah, supaya apa? Supaya nanti ketika ada tugas nggak ngeblank banget gitu ya. Jadi ngerjain aja dulu, masalah saya nanti ngerti atau tidak, yang penting saya udah dapat pengalamannya gitu. Pengalamannya, oh saya udah berhasil gitu mengerjakan hasil praktikum. Nanti ketika dikasih tugas nggak akan terlalu blank gitu ya. Nggak akan bingung banget gitu, ini ngomongin apa tugasnya ya. Kayak gitu ya. Oke, saya masih on ya, takutnya nanti mati tiba-tiba. Oke, ini langsung listingnya dicoba. Kemudian saya juga sudah memberikan pembahasannya, listing 1-6.
Dan nextnya adalah aktivitas belajar atau aktivitas praktikum ke-7 ya. Nah ini Ionic berbasis Vue, jadi dispesifikan ke Vue. Kenapa? Karena mungkin satu-satu ya. Satu-satu, jadi kita view dulu. Nah ini contohnya membuat project untuk Vue ya. Ionic Start namanya template, kemudian option. Templatenya tadi ya udah disebutkan juga sebelumnya tadi. Kita bisa tab, side menu, list, blank, starter. Kemudian opsinya, nah ini opsinya ternyata selain tipe Vue, Angular, dan React, kita bisa menambahkan ini Cordova untuk aplikasi natif, misalkan. Kemudian kapasitor untuk pengembangan natif juga ya. Kemudian ID kalau misalkan kita akan menggunakan Ionic App ID, jadi artinya udah ada aplikasinya atau projectnya, kita tinggal manggil ID-nya gitu. Jadi menghubungkan dua project gitu ya istilahnya, atau lebih gitu ya. Nah ini contoh-contohnya seperti ini. Nah ini contoh Ionic Star mobile app, tipenya template-nya tabs, kemudian tipenya Vue. Nah yang kedua ini mobile app, kemudian kita akan menggunakan dari GitHub gitu. Nah bisa ya, jadi cuman ya GitHub-nya bukan sembarangan GitHub ya, tapi harus disediakan memang untuk Ionic gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Raise hand. Oke, nggak apa-apa, silakan. Rekamannya tetap berjalan ya, karena kita harus punya rekaman. Silakan. Kalau absennya sih yang terakhir, sebentar, saya screenshot lagi ya. Takutnya ada yang kelewat tadi. Ya, lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Sampai GitHub ya. Nah ini kita bisa menggunakan link with GitHub, tapi khusus untuk Vue.js. Kemudian kita bisa membuat seperti ini ya, kapasitor tadi ya, menggunakan tipe kapasitor. Kemudian ini tipe cara lain membuat nama aplikasinya ya. Kalau misalnya mau pakai spasi harus pakai kutip 2. Ini sama sebetulnya, cuman bedanya ini pakai kutip 2. Kemudian nanti kalau misalkan kita seperti ini, Ionic Start, nanti pasti akan ditanyakan namanya, template-nya, sama optionnya apa gitu ya. Kemudian kita sudah menambahkan namanya gitu, tetap akan ditanyakan template dan optionnya. Nah saya sudah menambahkan juga template-nya, misalkannya nama, template-nya, tetap akan ditanyakan optionnya, tipenya apa gitu ya, tetap ya. Jadi makanya harus lengkap Ionic Start, nama, kemudian template-nya dan tipenya. Itu seperti biasa listingnya 1 sampai 6, dan kita sudah 1 jam berlalu ya, sudah hampir 1 jam berlalu. Nah, lanjut aja dulu ya. Nah, pembahasannya juga sudah saya berikan ya. Kemudian untuk nextnya, nah ini diskusi untuk yang belum aktif di dalam diskusi, silakan ya. Diskusi 1 ini ada pada aktivitas belajar pertama mengenai lingkungan pengembangan aplikasi perangkat bergerak itu seperti apa, kemudian pemrograman hybrid itu seperti apa, pemrograman TypeScript itu seperti apa gitu ya. Kalau pemrograman hybrid ini metode ya, kalau lingkungan pengembangan aplikasi bergerak ya tadi ya bisa disebutkan, misalkan contohnya kita memang harus punya editor atau kita bisa menggunakan IDE, misalkan Android Studio untuk Android, kemudian kita bisa menggunakan Xcode untuk iOS, atau menggunakan yang lainnya gitu, framework ya, tapi biasanya framework ini pemrograman hybrid termasuknya. Dan TypeScript ini salah satu bahasa pemrogramannya, jadi superset dari JavaScript gitu. Kemudian nextnya diskusi yang kedua. Nah pada aktivitas belajar kedua, diskusi yang kedua ini diskusi sebetulnya ya, ini diskusi pemrograman asinkronus pada TypeScript itu seperti apa, kemudian cara membuat web API RESTful dengan RESTful API itu seperti apa. Kemudian nextnya diskusi 3 pada aktivitas belajar keempat. Nah saya rasa masih baru sampai 3 diskusi ya.
Kalau misalkan sudah aktif di setiap diskusinya ya terima kasih ya. Kalau misalkan belum bisa dimulai dari sekarang. Nah, kalau diskusi ketiga ini tentang cara instalasi, menyiapkan berbagai perangkat yang terkait dengan Vue, kemudian cara membangun project Vue di dalam termasuk mendiskusikan struktur directory dan berbagai file dalam Vue. Jadi struktur directory dalam Vue itu seperti apa, kemudian file-filenya seperti apa gitu ya. Kemudian diskusi tentang bagaimana menggunakan routing atau router ya, serta navigasi di dalam proyek Vue. Ternyata menggunakan router itu untuk navigasinya lebih mudah gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah tugas pertama. Nah, di sini tugas pertama itu pengulangan ya, pengulangan 1 sampai 100. Jadi ada ya, pengulangan 10 pertama itu untuk ganjil. Jadi seperti ini ya, yang ditampilkan 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian yang kedua itu genapnya. Kemudian yang ketiga ganjil lagi. Jadi karena yang ke satu itu ganjil, ini juga ketiga ganjil, kemudian ini genap, berarti isinya genap gitu ya. Nah, di setiap pengulangan ini harus ada jumlahnya. Jadi jumlahkan ini apakah betul 25 ini? Nah, ini kan 10, 20, 25 ya, betul. Nah, berarti harus ada jumlahnya berapa di setiap pengulangan. Dan ini akan terus berulang sampai ke pengulangan 10 gitu ya. Dan kalau dihitung semuanya adalah pengulangan 100 gitu ya. Makanya mungkin ada yang masih kurang, kalian masih punya waktu untuk memperbaikinya ya. Kalau misalkan ada yang merasa nilainya masih kurang. Tugas itu sampai tanggal 11 ya, tanggal 11 November atau Senin sampai pukul sore ya, 3 sore, pukul 15 WIB kalau nggak salah ya, WIB atau apa ya, pokoknya sampai pukul 15 lah ya, sampai jam 12 lah udah siap ya, nggak usah terlalu mepet juga itu. Dan poinnya ini cukup besar ya, jadi kalau ini bisa difokuskan untuk diselesaikan lebih dahulu gitu ya, karena poinnya cukup besar. Nah, untuk yang kedua, nextnya, yang kedua ini, nah ini pengulangan. Di sini memang ada yang menafsirkan kalau di sini tuh pengulangannya 1 sampai 20. Tapi kalau saya sih pengulangannya 20 gitu ya, karena kan NIM itu tidak sampai 1 sampai 20 ya. Ternyata kan NIM-nya ada yang sampai 100, ada yang 21 ke atas gitu ya. Jadi pengulangannya 20. Nah, kita ambil 2 NIM belakang. Jadi kalau bisa di sini ada pengecekan dulu NIM-nya berapa, tapi yang diambil adalah 2 angka di belakang gitu ya. Kemudian bisa dicek lagi kalau NIM-nya 2 angka ini ganjil, genap, nah seperti apa ya, kan di sini ada aturannya ya. Kalau ganjil dia menggunakan while loop, kalau genap dia menggunakan do while loop gitu. Nah, dan tetap yang misalkan ini 13, berarti kan pengulangannya sampai 20 ya, maksudnya bukan sampai angka 20 tapi 20 kali. Jadi 13 setelah 20 masih ada ya, 21, 22 dan seterusnya sampai 20 kali gitu. Itu yang kedua, dan ini poinnya sedang lah ya, 30. Jadi, tapi tetap sih sebetulnya saya melihat kalau misalkan logikanya bagus, walaupun misalkan tidak tepat, pada dasarnya apapun yang dikumpulkan tetap saya nilai ya, cuman idealnya kan sampai 30 ya, gitu ya. Itu untuk soal yang kedua. Nah, di sini memang banyak yang masih keliru. Kemudian untuk yang ketiga nih, yang ketiga ini diusahakan menggunakan CDN ya, jadi satu file. Kenapa? Supaya nanti ketika saya uji coba source code yang dikirimkan itu nggak usah terlalu banyak file yang dibuat ya, tapi cukup menggunakan indeks HTML katakanlah ya, atau cek HTML gitu ya, hanya satu file gitu. Jadi saya tinggal kopas dengan CDN-nya. Itu ya, dan ini juga banyak yang berhasil ya, jadi nggak ada masalah sebetulnya. Nah, di dalam pengumpulan tugas ini sekali lagi saya tekankan yang dikumpulkan itu memang source kodenya itu berupa teks ya. Jadi nah ini ya,
kodenya berupa teks, kemudian bukan gambar ya, jadi kemudian juga nggak harus kepotong-potong ya. Kemudian nanti screenshotnya ditambahkan supaya saya bisa lihat hasil runningnya, walaupun misalkan kodenya udah teks nih. Nah, tapi kan hasil runningnya misalkan versi kalian seperti apa, karena kan kadang-kadang gini, mungkin di saya tapi biasanya enggak sih ya. Tapi setidaknya kalian bisa memperlihatkan lah hasil running versi kalian seperti apa gitu ya. Dan saya akan cek itu ternyata tidak sesuai, misalnya ternyata oh ya sesuai, oke gitu ya. Betul, nggak ada masalah. Nah, untuk video pengerjaan sebetulnya ini kan kenapa sampai muncul pernyataan video pengerjaan gitu ya. Nah, video ini sebetulnya saya peroleh dari awal ya, dari awal kita tutorial katanya untuk tugas itu harus dibuat videonya katanya ya. Jadi makanya muncul pernyataan bahwa untuk tugas harus membuat video gitu ya. Enggak sih ternyata ya. Jadi kembali lagi ke soal. Di soal yang diminta adalah source code dalam bentuk teks. Tapi karena kita praktikum, saya tetap minta screenshot hasil runningnya. Kenapa? Supaya saya bisa lihat versi kalian ketika running seperti apa. Walaupun nanti pada akhirnya saya cek lagi, ternyata nggak sesuai. Kok beda ya antara source code yang kalian kerjakan hasil runningnya sama yang saya kopas. Nah, karena kan saya memang kopas ya. Kopas dari yang kalian gitu ya. Karena saya memang ngecek tujuannya. Kayak gitu ya. Jadi yang utama itu adalah source codenya dalam bentuk teks. Nah, di sini ada review hasil, catatan hasil ya, beberapa yang sudah mengerjakan tugas 1. Jadi perhatikan kembali soalnya baik-baik agar source codenya tidak kemana-mana gitu ya, tapi dibuat berdasarkan output yang diminta soal gitu ya. Kemudian walaupun mungkin secara logika udah nggak ada masalah, tapi outputnya beda ya. Jadi, rasanya kalau kita seorang programmer dikasih tahu kamu harus mengerjakan ini, outputnya begini, itu lebih mudah sebetulnya ya. Yang penting kita paham bagaimana cara membuatnya. Nah, itu ternyata ya yang jadi tugasnya. Bagaimana cara membuat kodenya. Nah, itu jadi perhatikan soalnya baik-baik. Kemudian yang kedua, source kodenya dibuat dalam satu file. Jadi maksudnya gini, source kodenya kan dibuat dalam teks tuh. Soal nomor 1, nomor 2, dan 3 dibuat dalam teks. Nah, tidak dibuat terpotong-potong ya. Misalkan kalian menjelaskan kode pertama ini untuk pengulangan sepotong, kemudian di bawahnya dijelaskan lagi kode kedua bla 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 sepotong lagi. Nah, itu lumayan agak menyulitkan saya untuk mengecek. Jadi dibuat satu dari awal sampai akhir aja gitu ya, dikopas gitu ya. Dari hasil kode kalian dikopas dari awal sampai akhir supaya nanti saya mudah mengecek dan lebih mudah dibaca gitu ya. Karena sebetulnya kalian nggak harus menjelaskan gitu ya. Cukup source kodenya saja dikopas, dikumpulkan gitu. Dan dilengkapi dengan screenshot hasil runningnya. Hasil runningnya di screenshot. Jika bisa lengkap ya, nggak sepotong gitu ya. Kalau misalkan screenshotnya harus dibuat sepotong-sepotong jadi banyak ya nggak masalah ya. Yang penting ada hasil runningnya. Gitu ya. Jadi yang berikutnya cantumkan nama ya. Nah, ini ada yang mengumpulkan tugas banyak sebetulnya ya, beberapa ngumpulin tugas tapi nggak ada namanya gitu ya. Bahkan saya cek di nama filenya juga nggak ada, dan itu karena kan yang saya download banyak ya, bukan punya seorang atau punya sekelas gitu ya. Jadi nanti takutnya ketika saya misalkan download hari ini, kemudian saya periksa besok, ternyata pas sorenya saya ngedownload yang lain gitu ya. Nah, itu kan jadi kecampur gitu ya. Itu ya maksudnya ya. Bukan saya mau dipermudah misalkan jadi mempersulit kalian, tidak ya, sebetulnya saya kira ini tidak mempersulit juga ya, jadi masih sesuai dengan soal. Nah, itu ya. Kemudian yang kelima, segera lakukan perbaikan. Kalau misalkan saya udah ngasih nilai, segera ya, mungkin sayanya masih belum, agak gerak cepat ya, tapi semoga segitu juga tetap membantu ya. Jadi kalau misalkan udah 2 kali nih masih ada kekurangan gitu, coba fokus ke nilai skor yang tertinggi. Misalkan fokus ke nomor 1 misalkan, karena nomor 1 jadi misalnya saya udah punya nilai gitu, cuman kayaknya di nomor 1 nih harus karena kan nomor 1 50, misalkan yang lainnya 10 katakanlah,
itu udah 70 ya. Atau misalkan cuma 1 50, yang lainnya ya itu memang itu hanya strategi saja ya. Tapi ya tetap dikerjakan semuanya yang terbaik ya, supaya nilainya juga bagus. Karena ada kok yang bagus gitu ya. Gitu ya, paling kadang-kadang karena nggak ada namanya saya suka greget, ini punya siapa gitu, jadi saya harus nyari-nyari. Nah itu walaupun misalkan pekerjaannya bagus tapi karena nggak ada namanya jadi saya kurangin nilainya gitu ya. Itu sebetulnya bukan subjektif ya, tapi karena kurang rapi aja ya mengerjakan tugasnya. Begitu mungkin ya, kita sudah 1 jam lebih dan saya rasa untuk menjelaskan materi cukup segini dulu ya. Nah ini mungkin perlu perlu diingat gitu ya, dan sebetulnya bukan hanya untuk kalian sih, buat saya juga ya ini. Jadi belajar itu proses, jadi sebuah proses itu pasti akan terjadi terus-menerus ya setiap hari dan menjadi aktivitas keseharian kita semua. Kemudian untuk itu ya mau tidak mau kita harus mencintai prosesnya ya, supaya kita merasa senang. Jadi jangan sampai kebayang kalau misalkan terbebani, berarti tiap hari terbebani ya. Nah, makanya harus dicintai supaya hati senang. Kalau senang kan bisa jadi selalu semangat gitu ya. Jadi kan kemudian jadikan tugas ya sebagai tantangan. Jadikan tugas itu sebagai tantangan, challenge gitu ya, challenge untuk kita melangkah ke langkah berikutnya ya, atau membawa kita ke langkah berikutnya. Karena di setiap proses itu pasti ada akhirnya ya, dan akhirnya itu bukan berarti selesai gitu ya, tapi akan menjadi awal kembali. Nah, sama seperti kita udah lulus SD kan, ternyata kita harus mulai kembali SMP. Nah, di awal kembali ya. Kemudian kita lulus SMP, mulai kembali ke SMA, lulus SMA, mulai kembali ke perkuliahan atau mungkin ya. Jadi tidak ada kata berhenti untuk belajar, yang ada adalah kita mulai lagi. Jadi ketika kita gagal juga ya mulai aja lagi ya. Gitu mungkin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, gitu saja. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kita bisa closing aja mungkin ya. Ntar saya cek. Oke. Chat. Yang lainnya misalkan ada pertanyaan dulu. Saya stop share screen ya. Misalkan ada pertanyaan kah? Fandi, Afif, M. Solihin, sama Suci ya. Sebentar. Saya sambil cek ini ya absennya, takutnya ada yang belum ke bawah. Oke, udah kayaknya. Halo, gimana? Tidak ada ya, tidak ada masalah. Oke, tidak ada. Oke. Afif sama Nabila, Afif, Nabil sama Fandi gimana? Sudah tidak ada yang perlu ditanyakan, Bu. Oke. Afif gimana? Ada yang menanyakan? Cukup ya kayaknya, tinggal dikerjakan praktikum-praktikumnya, kemudian tugasnya silakan dicek di LMS. Kalau misalkan masih harus diperbaiki, segera diperbaiki. Masih ada waktu sampai hari Senin ya. Sekarang juga bisa ya, supaya besok weekend. Sabtu Minggu dapat weekend. Oke. Itu mungkin ya. Nanti akan saya share juga rekaman ini supaya untuk dipelajari, tapi nanti juga saya akan share juga materi tadi yang saya presentasikan supaya dapat kalian pelajari juga. Itu mungkin
kita closing aja. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Insya Allah nanti kita berjumpa lagi di web kedua. Kemudian juga tetap berkomunikasi di LMS ya. Kalau misalkan ada pertanyaan di chat, insya Allah nanti saya online setiap hari Senin sama Jumat gitu ya. Jadi manfaatkan. Ya, nanti kalau misalkan mau chat, insya Allah akan kebaca lah. Karena saya ya kalau Senin paling siang ya, Jumat juga siang sampai asar gitu ya. Silakan ya, gitu saja mungkin ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.